Selamat datang di Halimah Munawir Podcast, sebuah podcast yang membahas isu-isu terkini dari mulai Piala Dunia, kriminal, sampai juga pencurian motor, dan juga gosip-gosip terpanas yang kita sajikan bersama Bunda yang kita hormati, Bunda Halimah Munawir. Selamat bertemu, Bun. Selamat bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di podcast Halimah Munawir. Mantap. Dan juga rekan yang saya banggakan, juga merupakan aktivis lingkungan yang berantakan, ada Mas Raden Budi. Selamat bertemu, Mas Raden. Nggak enak banget loh yang berantakan. Kan ya lo kan memperhatikan lingkungan berantakan, lo yang beresin gitu. Iya, benar. Dan juga orang yang kehidupannya berantakan, Mas Marsit. Mas Marsit apa? Mas Kenapa dendam begitu ya? Iya, dia suka membahas dendam dia nih. Mas David Maradona Show. Terima kasih. Dan juga sosok pemuda Bekasi, ada Mas Momon yang juga merupakan desainer dari celoteh asik ya. Selamat bertemu Mas Momon. Ganteng sekali kayak anaknya Ungu ya, Pak Ungu ya. UNGU ya. Asya Ungu. Oke, kita akan mendengarkan karya yang sangat fenomenal dari Bunda kita yang bukunya baru saja launching di Bandung. Sucian Agungan Kota Suci. Oke. Silakan, Bun. Baik. Datanglah adanya. Jangan biarkan dirimu bagai lumpur dalam gentong, tak bisa terbang ke awan, bagai rumah belum terbentuk, telah selesai, bagai buih dalam riuh gelombang. Hidup tak segampang membalikkan telapak tangan. Datanglah pada Dia yang selalu menunggu, yang tak mungkin menjadi mungkin, karenanya tiada yang tak mungkin. Duren Sawit 2025. Mantap. Itu terinspirasi saat sedang suasana hatinya apa tuh, Bun? Happy atau sedang galau atau sedang memikirkan anak-anak? Datang padanya itu tidak harus ketika galau, tidak harus ketika happy, tapi harus datang terus-menerus sehingga kita tidak tergelincir. Wih, Ya, kayak sebagaimana kita. Datang ya lagi sebagaimana itu udah datang butuh benar. Kayak kita kenapa? Datang pas lagi butuh-butuhnya, Bun. Kalau Duit, kayak, Bun, gitu. kayak kita Bun, kayak saya, ke David tuh kadang-kadang kalau pas lagi nggak punya duit. Bingung gue. Bunda belum selesai ngomong langsung patahin, Bun. Lurusin dulu, Bun. Lurusin dulu. Ya, kita kan tahu ya apa yang akhir-akhir ini antara Sarwenda dengan Ruben Onsu itu kan ada pihak yang namanya Giorgio. Nah, itu sepertinya mereka harus sadar ya, agar tidak terlalu menjadi budaya gosip sana sini dan kemarahan netizen sana sini. Ya, kembalilah kepadanya. Artinya berdoalah pada Tuhan agar segala sesuatunya itu tidak menjadikan mereka menjadi gelap dalam dunianya. Betul. Nah, ini juga menurut data statistik dari BMKC ini memang Gio ini setelah sekian lama nggak posting, totalnya posting langsung klarifikasi dan membuat netizen heboh nih, Bun. Pandangan Bunda seperti apa nih? Saya juga melihat ya beberapa video tentang Sarwenda itu kebanyakan ya si Giorgio ini terlalu diam ya, tak banyak bicara. Benar. Aku juga bingung, ini apakah dia tidak mengerti bahasa Indonesia gitu ya, sehingga dia tidak hanya diam saja, ataukah memang dia seorang pendiam ya. Tapi aku lucu juga sih, kita kan di Indonesia ya, dia memberikan klarifikasinya itu dengan bahasa asing ya, bahasa Inggris ya. Ya kalau netizennya yang nggak bisa berbahasa Inggris, ya nanti bener juga bingung. Bingung dong. Mestinya kalau klarifikasi ini kan di Indonesia, banyak kan kita kan memang sih banyak sih sekarang kaum Z itu Gen Z ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya udah oke ya. Cucu Bunda bahasa Inggris apa bahasa Indonesia kalau hari-hari cucu?
bahasa Indonesia dong. Kita di Indonesia kan. betul. Kalau bahasa Inggris bolehlah untuk pembelajaran. Nah, disitulah kesalahan Gio ya di dalam klarifikasi gitu kan. Jadi harusnya dia memang kalau memang bahasa Indonesianya tidak terlalu lancar kan sekarang udah gampang tuh. Ada translate. Iya sih. Ah, ah. Mas Bud, gimana Mas tanggapan lu tentang Gio udah lah sekian lama di bully netizen akhirnya muncul tuh di IG. Pandangan Mas Budi sebagai pakar Matematika atau matematika. Telematika. Jadi sebenarnya untuk klarifikasi soal permasalahan yang sampai bikin heboh, terutama tentang soal hubungan mereka ya, Sarwenda sama Giorgio ini, ya kalau bisa ya, kalau emang dia bisa bahasa Indonesia, ya ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Karena netizen ataupun pemirsa kita itu kan orang Indonesia. Takutnya nih jadi kayak gimana ya, salah kaprah, ntar salah penilaian ya Bun ya. Jadi nanti yang nggak ngerti salah mengartikan gitu. Apalagi kayak saya gitu kan. Emang kenapa? Saya agak bingung juga kadang nih dia ngomong apa sih sebenarnya. Nah Bunda, kalau Bunda kan Bunda juga udah sering ke luar negeri dan juga bukunya juga bahkan 4 bahasa nih Bun. Menanggapi pakai Kan bahasa. udah tadi aku Enggak, maksudnya belum menanggapi yang terjadi adalah netizennya nih, respon netizen yang malah katanya ini Gio sebenarnya ngeledek netizen atau emang pengen berasa pinter atau gimana sih kok ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi kita pandangan Bunda dengan netizen yang berkomentar kayak gitu tuh so-soan nih gitu. Netizen kan akhirnya rame nih, wah Gio ke bahasa Inggris ngapain? kayak sok pinter gitu ya. Ada yang komen gitu Bun. Ya iyalah, kita kan di Indonesia, bahasa kita bahasa Indonesia, seharusnya dia mengklarifikasinya itu dengan bahasa Indonesia. Kalau dia memang adanya di Inggris atau di Amerika, oke lah dia pakai bahasa Inggris ya. Jadi seperti itu, mungkin ini kesalahan Gio yang mungkin akan memojokkan dia juga gitu ya. Jadi salah langkah dia. Kalau main catur apa itu? Salah langkah. Iya benar-benar. Jadi malah membuat dia kayak kesudut kan ya dengan Tambah dibully gak sih? itu dia makanya. Justru pihaknya Ruben itu malah ngapain klarifikasi pakai bahasa Inggris gitu. Ya karena di Indonesia itu ketika ada yang sok Englishan kalau kata dalam bahasa itu terkadang suka malah dibully. Jadi seperti sebut saja artis yang udah terkenal lebih dulu. Cinta Laura maksudnya? Cinta Laura. Katakanlah seperti itu, saya nggak mau berani nyabut. Dia juga emosional ya. Ya kadang tuh jadi kalau ngomong tuh ya selalu aksennya English. Nah jadi kan kalau misalkan kita sebenarnya bahas siapa sih kita? Iya nggak bener, nggak nih kayak misalnya anak-anak tadi makanya saya nanya cucunya Bunda karena banyak anak di bawah kita, generasi di bawah kita nih khususnya anak-anaknya Gen Z, English first ya. itu ngomong hari-harinya bahasa Inggris malah bukan bahasa Indonesia. Pandangan Bunda sebagai budayawati gimana Bun? Ya kita harus kembalilah kepada budaya kita bahwa Indonesia ya Indonesia, bahasanya apa? Bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris itu kan memang bahasa dunia ya. Kita nggak usah sangat picik dalam berpikir gitu ya. Boleh saja kita belajar bahasa Inggris, apalagi ditambah lagi nih kata Pak Prabowo itu bahasa Prancis juga harus kita pelajari gitu. Memang itu kan bahasa-bahasa yang memang kalau kita ingin melanjutkan hidupnya di sana ya it's okay lah. Tapi kalau di Indonesia ya diseimbangkan saja gitu loh. Karena kan kita kaum Gen Z kita kan tidak hanya di kota-kota besar ya, tapi sekarang kan kota-kota kecil juga di pelosok-pelosoknya udah bisa melihat namanya YouTube gitu ya. Nah itu kalau bahasa Inggris, kata dia, ini orang ngomong apaan sih? Gitu, malah mereka berasosiasi lain yang tentu dalam konotasi benci ya. Mereka kalau yang benci pasti akan
terus menjas Tekan, dia, betul. menegatifkan si Gio ini gitu loh. Akhirnya salah kaprah lah kalau menurut aku si Gio kalau klarifikasinya dengan bahasa Inggris. Nah, saya membacakan klarifikasi yang saya udah catat dari catatan tim redaksi Alima Munawir Podcast bahwa blunder bahasa Inggris yang panen kritik netizen itu bukannya mendapatkan simpati atau dukungan video. Klarifikasi Gio justru malah banjir kritik dari netizen Indonesia. Yang terjadi adalah masalah bahasa. Netizen mempermasalahkan keputusan Gio yang menyampaikan seluruh klarifikasinya menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini membuat reaksi sinis dari netizen melihat langkah yang dibuat oleh Gio itu kurang tepat. Karena masalah dan target audiens yang dituju adalah masyarakat Indonesia. Bener nih yang dikatakan Bunda. Muncul komentar-komentar sindiran di TikTok seperti, ya klarifikasi di media asing kah? Hingga tudingan bahwa Gio sedang meledek atau menantang netizen lokal. Jadi menurut catatan yang saya dapat di tim Halimah Munawir Podcast seperti itu nih Bunda. Dan kita juga langsung saja bertemu rekan Gio yang juga merupakan guru bahasa Inggrisnya Gio. Ada Mr. Raden Budi. How are you, Mr. Raden Budi? Fine. I'm good. Okay, how about Gio clarification? What do you think? I think Gio clarification with English itu must be correct. Oh, what happened about correct? Because English itu no Englishan banget. Jadi cukup ya lumayan lah ya loh. Hold on. Oh ya. We about my Lu guru. my opinion is Gio is too much confidence. What do you think about Gio speak in English? Can you? Oh, must explain? be. English first. Be confirmed. If you can to speak English, ya English aja lah. Dirimu tuh sebagai gurunya Gio. So okay. Last. Why Gio speak English in clarification in my country, Indonesia? Can you explain about that? Yeah, because Gio can speak English, yeah, speak English. Okay, can you repeat about the clarification Gio? Same like Gio videos in Instagram, please. Once again, in the bahasa Inggris, in English speak. English spread. Hey netizen, thank you for support me and apalagi tuh? Udah lah. Kok sakit perut nih? Gara-gara ini tamu-tamunya Bunda gak mau datang ke Halimah Munawir Podcast. Soalnya because ngaco ya. Bukan ngaco, Pak. Bukan ngaco lah pemirsa, tapi memang podcast kita kan menghibur ya. Ini kan untuk menghibur ya. Betul. Jadi ya tapi juga kita selipkan Benar, kata edukasi, dan karya. rasa kata dan karya. Katanya edukasi, karyanya kayak karyanya. Ini kita pada nangis sebenarnya melihat Mr. Raden Budi. Oke. Udah kelas lah. Oke, last. Word today. Kata-kata hari ini. Word today. Think like winner because a winner and Katanya nggak boleh pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris. lah dia. Word today, Bun. Oke. Word today. Yes. From Mr. Budi Praitno. Lah kok jadi Bahasa India? Bali. India apa Bali itu? Oh, agak member sih memang ya. Member. Jadi think like a winner, ya. What you think, what you winner, to eat in your hand. Agree. Jadi berpikirlah sebagai pemenang kalau kau ingin menguasai dunia. Nice to meet you, Mr. Raden Budi. Nice to meet you too. Oke, in conclusion, Bun, kesimpulan dengan hadirnya
guru bahasa Inggrisnya Gio gimana? Jadi kacau balau sih tayangan nih. Closing aja ya. Gimana? Berkatalah sesuai dengan di mana negerimu di mana kamu berpijak. Betul. Oke, guys, terima kasih. Thank you for watching. See you next episode Halimah Munir Podcast. Sorry Bye. ya.